Jadi waktu itu Poncol ini merasa hebat lah. Kalau lo bisa nyacatin si Joy, lo gue traktir minum-minuman keras. Karena saya TO-nya saya, bagaimana kepala si Joy itu dipenggal. Dia narik mundur pasukan, satu ditinggalkan. Digunting lah saya, tas. Saya bandring, tangannya terlepas. Jatuh samurai, saya kejar-kejar semua. Samurai 1 meter, kenanya cuman ini nih. Dari balik pintu belakang nongol, gua anak Poncol timpa langsung gas. Karena di Budut itu paling haram pengkhianat, paling haram pengkhianat. Masuk Poncol main basket pagi-pagi sini peleng pang, palanya saya tiban pakai palu, tang. Jo jangan dipanggil Jo, jangan dipanggil Jo, temennya udah kabur. Jo jangan Jo. Artinya kan di era Abang 913 kan mungkin ya banyak nih Bang nih orang-orangnya. Tapi kenapa sih Bang hanya satu nama yang mungkin saya dengar, mungkin nama Bang Joy ini yang mumbul di awan-awan? Kenapa sih? Apa karena Abang beda rambutnya pirang tuh? Iya. Saya dulu ada satu sebenarnya kalau di 913 pada zaman saya tuh ada, saya sebutin ya. Ada Yongki, ada Komeng, Karim, Grogol, ada Karim, ada Adi yang selevel sama saya ya, ada si Alexander ya, banyak lah dia anak-anak. Masih ada si Erik, masih anak-anak Erik tuh anak Cengkareng sebelah sini, Sabat gitu ya, anak Sabat ya si Erik ya, Nares gitu ya, masih banyak di 913 seperti itu ya. Namun mungkin posisi pada saat itu saya mungkin kalau bisa dibilang sekarang alih strategi lah saya. Saat itu alih strategi saya. Karena gini, kita ini orang kadang yang energik mungkin ya, terlihat di lapangan ada gitu. Sama mereka juga, cuman mereka ngelihat kita ada hal yang beda yang dilihatnya. Itu pasti. Jadi kalau bisa kan yang membesarkan nama itu kadang nyebut-nyebut ya musuh aja kali ya. Di Budut padahal kalau saya tuh makanya saya bilang, saya ingat jangan cari popularitas di Budut. Jangan cari nama di Budut. Biasa-biasa aja. Karena percuma lu banyak omong kalau lu di pelaksanaan di lapangan enggak. Lu bisa bertahan sampai lulus hebat di Budut. Nah, satu banyak orang ngeklaim aku begini, aku begitu. Saya begini dulu, gue begitu. Iya, bicaranya pada saat damai, pada saat hari ini. Dulu lu sekolah kemana? Dulu lu sekolah kemana? Ya, gitu loh. Bukan berarti saya lebih baik, tidak gitu ya. Tapi saya nggak suka itu. Saya nggak suka jual nama. Pokoknya bisa lulus di Budut hebat, ya kan? Nggak suka jual nama, nggak suka ini nggak ada. Karena bagi saya, ya itu pesan senior saya itu, Budut di atas. Gitu. Nah, ketika nama saya disebut, menurut saya ya mungkin lu mengidolakan kali ya, atau mungkin lu sayang sama gue ya. Abang sendiri setelah nama Abang pada saat di era itu Bang semakin terdengar di kalangan rival, Abang bagaimana? Khawatir kagak Bang dengan pribadi Abang? Saya ini orang yang mungkin sudah capek dapat ancaman. Oh gitu Bang? Kuping 250.000. Kalau lo bisa nyacatin si Joy, lo gue traktir minum-minuman keras. Zaman dulu tuh ya. Sampai segitunya ya? Lo kalau bisa nusuk si Joy, gue mungkin akan bayarin lo sekolah. Lo gue beliin topi Griffon. Atau lo gue beliin sendal Hawaiinas segala macam. Sakit hati seperti tuh. itu. Jadi kalau bisa dibilang, saya ini kayak wanted. Jadi kalau ngedapetin saya itu suatu kehebatan. Itu. Jadi makanya ketika satu kondisi mereka sudah pantekin anak Budut, dia itu sebenarnya yang dia cari cuma satu. Ada nggak si topi merah? Topi merah. Di topi merah. Jangan wangsitnya tuh topi. Celananya juga beda sendiri, abu-abunya. Jadi kalau saya ada di situ, ya mereka yang sudah siap. Kita bantai Budut. Pas saya turun, terus mereka berpikir ulang. Seandainya tetap kejadian bantai, ya nggak ada. Saya nggak akan negosiasi sama adik-adik saya. Serbu, serang habis. Dan saya ada satu lagi cerita nih. Ayo Bang Joy. Biar channelnya makin narik. Cakep Bang Joy. Saya pernah bentrok di Jalan Kaji. Siang-siang itu anak Budut dipantekin sama anak kampung Jawa. Di kampung sama anak kampung ya. Iya. Oh iya, benar. Ya. Saat itu anak kampung Jawa itu ya cukup banyak lah, satu kampung ya situ ya. Dia mantekin Budut turun lah di Dunkin Donat. Gas turun.
saat itu saya suruh mereka habisin. Itu bahasanya lah. Habis. Receh tuh. Menurutnya gitu waktu itu ya. Loh, kok dia bertahan nih? Bertahan dia anak kampung Jawa nggak mundur. Gua bangga dong, lo seneng dong. Gua lanjutin ya. Seneng dong lo. Seneng nggak? Bertahan kampung Jawa. Saya aja tegang nih dengerin. Gua lanjutin. Akhirnya kampung Jawa jebolin juga. Pada saat saya begitu nafsu mengejar anak kampung Jawa, slow. Tarik nafas. Anak kampung Jawa ngumpet di balik mobil. Ada gerobak tuh di gang. Sambil persiapan samurai 1 meter. Dia karena saya TO-nya saya, bagaimana kepala si Joy itu dipenggal. Tas masuk, tebaslah leher. Pakai samurai 1 meter. Jatuh. Plus. Abang nih. Iya. Jatuh ya, sempat jatuh ya. Pas saya masuk, dia langsung gunting saya. Jadi dia pinter. Nah, kampung Jawa tuh pinter. Bangga dulu lo. Tepuk tangan. Saya masuk, terus dia tarik mundur pasukan, 1 ditinggalkan. Diguntinglah saya. Tas. Benar, itu sempat saya balikin. Jatuh. Nah, pada saat inilah anak kampung Jawa yang megang samurai 1 meter itu nggak percaya diri. Saking grogi dia ngadepin saya, padahal saya pakai gesper. Ini lu zoom nih. Kampung Jawa jebol lari terbirit-birit. Samurai 1 meter kenanya cuman ini nih. Astaga. Tangan. Oke. Iya betul nih ya. Nah. Ini buat teman-teman Bang Joy emang bukan robot nih, ada tanda di sini nih. Bukan berarti gua nggak pernah kena, makanya gua nggak pakai wapak Itu tuh. kita siang ya pas pulang cepat. Itu siang. Enggak dong, pas berangkat gitu. Berangkat ya. Itu. Jadi dianya nggak percaya diri. Karena dia pikir, ini ada si Joy nih, nah si Joy-nya udah keluar nih. Nah, saat kampung Jawa tarik mundur, dia sisakan 1 orang di balik mobil. Samurai 1 meter, bos. 1 meter. Iya, colongan itu. Dicolong, jadi saya masuk, tebas. Plus. Buat. Nggak kena, Pak. Saya bawa gesper dulu. Tek, saya ambil, samurai kepindah ke saya. Oh, dapat Bang. Dapat samurainya. Karena dia sempet waktu itu saya puter. Nah, dia kan begini-begini kan. Nah, saya karena posisinya waktu itu besi kan. Saya bandring, tangannya terlepas. Jatuh samurai, saya kejar-kejar semua. Berantakan. Jadi senjata makan tuan jadi. Jadi kalau yang masih ingat di Gang Kaji itu waktu siang-siang itu. Dan saya kena ini. Kena colek samurai. Kena colek sama. Nah, itu lagi keselamatan yang Allah berikan. Betul. Karena sayang sama orang tua. Tetap ibu doa kita tuh. Yang Itu, ngedoain oke. pasti ibu. Wah, orang tua luar. Jadi dari di balik cerita ada nasihat. Iya. Dan cerita iya, biar manfaat buat lo. Jangan nonton cerita tawuran. Lu jangan lu pikir si Wak itu mau ini apa tuh, gua narasumber tawuran kagak, ada nasihat buat lo. Enak aja lo, diceritain gitu seneng lo. Ada nasihat. Jangan terbawa suasana yang terlalu serius nontonnya nih nanti nih. Serius. Kan? Jangan lu kemas tawuran gua aja, nasehatnya. Emang pada kepo deh. Sekarang gua nih jadi narasumber nih. Nah, Bang Joy. Kan berarti kan pada saat itu mungkin yang menjadi rivalitas intensnya adalah Kampung Jawa dan 1 DK. Emang cuma itu doang Bang, berdua Bang? Banyak. Poncol. Nah, Satu hal nih, ini mungkin ada. Halo Dendi Ambon, kawan Wih, saya, gue. tetangga saya. Oh, Anda. Pegel gua bukan sojagoan, bukan. Pegel gua, biasa aja nontonnya. Nggak usah Iya, apa. betul. Jadi waktu itu Poncol ini merasa hebat lah. Hebat, merasa hebat. Dulu saya kan kalau ST4 itu setiap hari Sabtu libur. Setiap hari Sabtu libur karena saya anak mesin. Oh iya benar empat deh. Saya lagi nongkrong di gang saya. ya. Poncol sama apa tuh SPM yang sekolah-sekolah begitu. Iya, Botak-botak baru-baru. pakai seragam Cepak-cepak itu, begitu. cepak-cepak begitu. Lewat Tomang. Aduh. Bentrok lah sama anak-anak yang sekolah. Karena saya libur karena ST4 hari Sabtu. Bambung, oh rame apaan nih? Nah, saya lagi main catur. Jam 11 siang lah, jam 12 lah itu, setengah 1 atau lupa saya. Ribut. Saya keluar kan, loh, anak Poncol. Loh, anak gini. Woi, ya, biasa dong pamornya dong. Pamornya. Digoreng lagi. Enggak. Poncol nih. Masih ingat, kita kalau mau diklaim boleh. Kalau mau diklaim boleh. Saya tuh keluar dong. Saya buka baju langsung. Saya buka baju. Buka baju di lintas Tomang itu.
Wow, Poncol kan, maaf, jelek-jelek lu. Sorry, bercanda, nggak usah baper. Tapi emang bener apa kagak? Iya. Kan pakai Bener sih, hitam, nyata. merah, kuning gitu Iya, kan, iya. siang-siang hari kan. Nah, saya keluar tasnya, saya demo langsung ke baju. Bukan tekbal, bos. Saya nggak. Yang mana? Yang mana? Sini, yang mana? Nggak lewat. Dang, nggak lewat. Nggak lewat. Saya buka baju semangat dong anak-anak. Wah, ada si Jo, masuk lagi. Lepas. Nggak lewat. Masih ingat kejadian di Tomang? Berapa korban Anda? Ya itu aja. Kalau Anda ngomong, udah lah. Lah bukannya hubungan Poncol dengan Budut waktu itu khusus 913? Nggak ada. Ada Bentrok. Bang Ambon di situ harmonis. Nggak. gitu. Tetangga saya Ambon itu. Ambon tetangga. Saya di Gang 7, dia di Gang 3. Karena di Budut itu paling haram pengkhianat. Nah, seperti Paling yang tadi kan. haram pengkhianat. Nah. Dan saya nggak akan beri, oh temen yang lagi tawuran, nggak Ada dong satu orang yang punya pengkhianat Habis Budut itu. yang pernah lu podcast juga kan? Oke. Siapa? Iya. Itu saya gamparin. Masuk Poncol main basket pagi-pagi sini, peleng pang. Saya paling anti sama anak Budut yang lari ke tempat musuh. Ada lagi adik kelas saya, anak si Suro, anak Cengkareng, palanya saya tiban pakai palu. Tang! Nggak ada. Ke DKI itu ya? Ya, ini saya cerita, ini live dan ini akan menjadi konten. Saya katakan iya. Bisa dia kenapa? Karena kagak kuat dengan gaya hidup dengan kerasnya Budut apa bagaimana? Dia masuk satu DKI. Kalau Suro Pindah, dia DKI, pindah. DKI Suro. Jadi gembel DKI dia. Ya Allah, Robi. Makanya jangan pernah berkhianat. Betul. Jangan pernah hianat ya. Jangan pernah berkhianat. Rusak kalau nanti Jangan ketahuan. Kalau dia di kantor nggak apa-apa, di belakang juga di belakang nggak Itu. apa-apa. Jadi ceritanya itu. Ceritanya kalau musuh Budut namanya sih Poncol Kampung Jawa. Kampung Jawa DKI. Poncol udah. Poncol. Dan ada satu cerita nih. Lu masih hidup, PI masih hidup. Waktu itu saya dengan anak Budut tuh udah satu penuh di laut. Bukan di laut, di Ralin, namanya Ralin. Ralin ya. Ralin, Harmoni tuh. Seknek. Seknek, depan Seknek. Ini saya cerita, namanya Heri anak sumur bor. Heri. Heri anak sumur bor anak Poncol. Jadi saya langsung saya ngomong begini langsung saya sampaikan. Jadi saya nggak cerita-cerita bohong. Saya jadi channel ini biar keren dikit. Ya, gue juga. Jadi malam itu saya tuh anak Budut rame. Saya jalan belakangan. Saya lihat ada yang mencurigakan di dalam bis ini. Saya naik dong. Saya naik. Saya masuk langsung. Saya bilang satu bis, "Weh, lo anak Budut ya? Weh, lo anak Budut ya? Kok pada diem semua?" Dari balik pintu belakang nongol, gua anak Poncol timpa langsung. Das, namanya Heri anak sumur bor. Nah, dari itu saya pukul, coba turun. Saya panggil anak Budut dong. Saya diberhentiin oleh PI anak Poncol. Jo, jangan dipanggil, Jo. Temennya udah kabur. Jo, jangan, Jo. Ini saya bukan mulut, saya apa adanya. Kan ini bukan cerita bohong. Iya, betul. Juga nggak perlu yang bohong lu, Joy. Ya, Anda masih hidup hari ini. Orang masih hidup. Dan boleh telepon saya. Asik, kontak Bang. PI senior saya SMP. Jo, jangan, Joy. Yang sabar ya. Negang sabar. Adanya anak Budut. Lo jangan. Iya, anak Poncol udah kabur semua. Jadi itu kejadian memilukan buat kalian. Astaga. Padahal dinaikin cuma 3 orang. Nggak bohong. doang ya? 3 orang. Anak Budut yang lain banyak di bawah. 3 orang. Saya gertak dia. Anak Budut ya. Kok diam? Weh, anak Budut ya? Weh, lu kok nggak jawab lu? Nongol dari pintu. Gua anak Poncol. Gas langsung. Bebas. Biar mantep nih channel. Iya, betul. Sambil gue peragain. Gue minum kopi dulu. Enak dulu, aja Bang, nonton. biar kagak seret, Bang. Gak usah baper, Anjir, gak usah komentar, usah jago, nggak biasa aja. Ini kan cerita. Nyata, kita nggak bisa ngomong sembarang kalau nggak nyata. Pasti ada yang Mohon nyata. maaf, di CJ Channel ini saya sebut nama. Betul. Saya tidak mau diklaim bohong. Karena ya kenyataannya itu, gitu loh. Jadi kalau yang merasa Kenyataan itu. nah nih, jadi Dan senyum aja nontonnya. Bukan gitu. saya, wah lo so jagoan nyebutnya. Enggak maksud itu juga.
Kan kalau cerita, kalau kita kemas tutup nama takutnya bohong. Iya, betul. Oh, ngomong gede lo, sok jagoan lo, tai. Kan begitu. Iya, betul. Ya saya sampaikan, ya biar kalian komentar gitu loh. Nggak ketemu dia lagi. Nah, orang tuh kalau nggak ketemu saya kayaknya nafsu sama saya. Tapi kalau udah ketemu, ya kelar. Belaga aja. Itu. Kenapa saya cerita begini? Nggak ada maksud jagoan, nggak ada maksud sok ataupun membanggakan dosa, tidak. Bukan. Tidak, bukan itu. Ini hanya konten, ya ini mah cerita biasa lah. Gitu. Itu biasa buat Biasa. kamu. Aku keringetan dengernya Bang Joy. Cerita ini, karena gini, kalau cerita kita bayang-bayang samar, bingung dia. Siapa? Ya siapa korbannya? Iya, betul. Ngomongin bisa-bisa lo aja tuh. Iya. Cerita-cerita bohong lo Iya, aja, betul. saya sebut namanya sekalian. Kan begitu. Iya betul. Yang bener ya begini deh. Kenapa? Gak usah nyebut-nyebut nama ini itu. Ya saya disuruh cerita. Siapa? Kalau konten ini 15 menit, ya kalau saya bohong isinya dosa semua. Iya. Juga bukan maksud saya mengupas luka lama. Nggak usah kalau komentarin lebay begitu. Nggak usah. Simak wah, aja, Nggak simak. usah. Ya, kan? Enggak, bukan gitu juga. Gitu. Ya, kan? Gua ngopi dulu dah. Gitu ya. Tapi emang begitu Bang ya. Emang Emang begitu. sosok, emang realnya seperti itu. Itu Bang? real. Gue juga pernah bentrok sama yang disebut Bang Joy. Waktu itu di Sama Gili. yang itu, sama orang itu. Dia udah kelas 3 apa alumni gitu ya. Gue masih kelas 1, gue baru tuh. Terus gue maki-maki ya, gue usir nih. Gue inget banget, gue usir ke Jeling. Ada yang ngomong sama gue, "Wah itu gue ininya Poncol, inilah ini gitu." Ya kan? Ah, gue mah nggak peduli, orang rival gue kok. Ngapain gue takut? Bener kan? Orang rival gimana? Itu adalah anak sumur bor juga tuh yang namanya kayak pemandangan tuh apa aja. Namanya kayak pemandangan siapa sih Bang? Gunung ya. Gua pernah Jadi juga tuh. satu poin lagi, dan kita nggak pernah mau ditakut-takutin sama nama tuh. Betul. Wah, galah, panjang dong. Gunung besar dong. Ada nggak? Kalau anak budut nggak boleh. Terobos terus. Nggak ada. Karena bagaimana budut, pertempuran itu akan melahirkan dua. Kalau nggak luka, mati itu aja. Kalau menang kalah belakangan. Hari ini budut kalah, besok kita bikin perhitungan lebih besar. Dan Korban. bagaimana caranya? Jatuhkan korban. Saat Oke itu. nih. Ini juga nih Bang nih. Ini mah katanya nih Bang ya. Iya. Abang punya ada satu penyesalan yang barangkali ini jadi beban mental atau pilu buat Abang di masa lalu Abang nih, dengan ada satu kejadian yang cukup parah. Iya. Itu sebetulnya apa sih Bang nih yang bisa dibagikan buat teman-teman tuh Bang? Ya, ini satu pelajaran buat kita semua, baik yang nonton ya, maupun yang mungkin sudah pernah jadi narasumber, ataupun belum ya, ataupun dimanapun kalian berada, dimanapun saat ini posisi kalian, mau sekolah, sudah alumni, ini tuh ya. Saya itu ada penyesalan dalam hidup. Waktu itu saya orang yang keras. Dan saya pantang negosiasi. Pantang negosiasi. Negosiasi pantang. Dan saya target saya penghancuran itu aja. Target saya penghancuran. Budut 913, Joy, targetnya penghancuran. Sampai-sampai saya menjatuhkan korban dari sisi rival saya. Kampung Jawa lagi. Bisik-bisik aja ya gue ya. Anjir. Namanya itu Ipul. Rumahnya di Balikpapan. Kampung Jawa 4 bis sampai atas-atas. Masih ingat 99 tuh. Hari ini budut kalah, besok kita bikin perhitungan lebih besar. Karena dia celuritnya sedang, saya samurai 1 meter. Sprint tek-tek, dia lari di balik mobil, tek-tek-tek. Saya lompat-lompat mobil, tek, tangkep. Ketabraklah mikrolet, jeger. Nah, mampus, mati. Oh, berobat dulu. Ganti jagoannya, ganti.